فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ما بعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله, ikhwatal iman wa akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat, para penuntut ilmu rahimani wa rahimakumullah. Istiqomahlah kita di atas manhaj yang sahih, di atas agama ini, yaitu agama yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya ikhwas sekalian, kita berada di masa yang penuh fitnah, di masa penuh ujian, di masa yang hak itu kita berpegang teguh di atasnya begitu sangat sulit. Bahkan begitu sulitnya disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Tirmizi, sayati zaman atau yati 'alan nasi zamanun, datang kepada manusia zaman, sebuah masa, as-sabir 'ala dinihi kal qabid 'alal jamar. Orang yang berpegang teguh, bersabar di atas agamanya, itu seperti orang yang menggenggam bara api. Yati 'alan nasi zaman, kita tidak tahu di sini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam zaman. Zaman di sini tidak disebutkan dengan menggunakan ma'rifah, tapi disebutkan dengan nakirah, yaitu sesuatu masa yang belum diketahui kapan itu. Ya, maka tentu di masing-masing kita rasanya sudah melewati dan masuk di masa tersebut. Karena saat ini kita melihat upaya untuk bisa istiqomah di atas manhaj yang lurus, berupaya untuk istiqomah menjalankan kebenaran dan kebaikan di masa kita saat ini, kita sudah dapatkan dan kita rasakan sangat sulit. Ya, di antara sulitnya baik itu bi'ahnya, lingkungannya, kemudian banyak dari saudara kita kaum muslimin yang tidak mengenal dengan baik ya apa yang ada di dalam firman Allah dan apa yang ada di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebanyakan dari mereka masih berpegang teguh dengan apa yang diajarkan oleh kepala dan pendiri-pendiri thariqah mereka, tarekat-tarekat mereka. Nah, tarekat ini asal katanya dari thariqah. Thariqah itu artinya apa? Jalan agama. Ya, jalan atau agama yang lurus. Jadi thariqah itu adalah agama yang lurus. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala terangkan di dalam Quran surat Al-Jin ayat 16. Wa allawistaqamu 'ala thariqah. Sekiranya manusia mereka tetap berjalan lurus di atas jalan ini, yaitu agama ini, at-thariqah, agama ini. Jadi agama adalah milik Allah. Jadi thariqah atau tarekat sebenarnya itu adalah apa yang ada di dalam agama Allah, bukan dari apa yang ada dari ajaran pribadi, individual. Tidak. Ajaran agama ini adalah merupakan ajaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, bukan yang datang dari tokoh-tokoh atau pendiri-pendiri atau orang yang dikagumi, orang-orang yang dihormati. Tidak. Tetapi agama ini adalah agama yang ada di dalam syariat Islam. Agama ini apa yang telah diturunkan di dalam hukum-hukum Allah tabaraka wa taala. Sehingga istiqomahlah kita di atas agama ini, di atas agama yang lurus, agama yang baik, agama yang terdapat di dalamnya hukum-hukum Allah tabaraka wa taala. Ala tariqah, istiqomahlah kita di atas agama ini dengan meniti jalan yang lurus, manhaj salaful ummah yang bersumber daripada Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, setelah memberikan nasihat berkaitan tentang upaya untuk istiqomah, maka yang kedua di sini terdapat sedikit ralatan revisi penyebutan nama. Ya. Kemarin disebutkan bahwasanya Ibnu Khaldun rahimahullah taala pada terjadi ikhtilaf di antara para ulama, dan ana menyampaikan bahwasanya
dia bukanlah yang wafat dalam keadaan muslim, tetapi ini bukan Ibnu Khaldun yang tepatnya, tetapi yang ingin Anda sebutkan di situ adalah Ibnu Sina. Ibnu Sina, bukan Ibnu Khaldun. Tetapi begitu banyak lembaga-lembaga Islam yang menamakan nama Ibnu Sina. Padahal Ibnu Sina ini adalah disebutkan dan diterangkan oleh Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala, ayah daripada Ibnu Sina ini adalah Yahudi. Ya, kemudian dia ada ketertarikan untuk bisa mempelajari agama Islam, ada kecondongan, tetapi ternyata kecondongan dia di dalam agama Islam ini bukan dibangun di atas kebenaran, namun dibangun di atas kebatilan. Ya, Rafidhi, dia termaksud daripada memiliki keyakinan layaknya Syiah Rafidah. Dia banyak menentang dan dia banyak yasubu sahabah, mencela para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal sahabat adalah merupakan generasi yang dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat adalah merupakan generasi yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat adalah generasi yang sudah dijamin untuk dimasukkan ke dalam surga. Tetapi Ibnu Sina ini mencelanya, maka tidak layak dan tidak patut seorang muslim untuk menamakan mungkin lembaganya atau tempat instansi yang akan dia dirikan yang dia berharap memberikan manfaat kepada banyaknya masyarakat, khususnya manfaat kepada kaum muslimin, untuk menamakan dengan nama orang yang banyak mencela dan mengajarkan kesesatan kepada agama Islam, ya. Maka yang lebih tepat, ya, di halaman 218 ini bukan Ibnu Khaldun yang yang meninggal dalam keadaan selain dari agama Islam. Adapun Ibnu Khaldun hanya pemikirannya saja yang banyak menyimpang, tetapi dia pada hakikatnya masih digolongkan dari agama Islam. Artinya dia masih meninggal dalam keadaan muslim. Itu Ibnu Khaldun rahimahullah taala. Adapun yang tepat di sini adalah Ibnu Sina, yang dia banyak para ulama mengatakan tidaklah meninggal dalam keadaan muslim, ya. Wallahu taala a'lam. Selanjutnya yang ketiga, ya. Jadi yang pertama itu muqaddimah, kemudian yang kedua revisi nama, yang ketiga baru adalah isi penyampaian materi kita, lanjutan dari pembelajaran kitab yang ditulis dan diterangkan oleh Al-Ustaz Yazid Ibn Abdul Qadir Jawas rahimahullah ta'ala, yaitu berkaitan tentang mulia dengan manhaj salaf, ya. Poin yang ke D atau poin D, halaman 223, berkaitan tentang pernyataan para ulama tentang ilmu kalam. Nah, kita lihat saat ini, kita coba melihat apa yang dilihat oleh para ulama, jangan melihat dari apa yang bersifat individual. Karena kadang-kadang kita melihatnya itu belum tentu dengan ilmu, hanya melihat dengan kulitnya ataupun juga melihat sesuatu dengan kita tidak ketahui terhadap ilmu kalam tersebut. Maka mari kita pahami dan kita lihat, ya, apa yang dilihat oleh para ulama tentang ilmu kalam. Mendalami ilmu kalam adalah salah satu sebab kesesatan terbesar. Muqaddimahnya aja sudah perkara yang seharusnya menjadikan para penuntut ilmu menjadikan kalimat ini sebagai sesuatu yang dia jadikan pengingat untuk tidak berani, ya, tidak memiliki keberanian untuk mempelajari ilmu kalam, karena ini adalah merupakan sebab kesesatan terbesar. Artinya sebab yang menjadikan kaum muslimin itu tergelincir di dalam kekeliruan. Arti kesesatan itu adalah kekeliruan, jauh daripada hidayah. Jangan pernah kita sekali lagi alergi dengan kata sesat. Ya, saya mendapatkan di baleho sangat besar ada kata sesat itu. Malu bertanya sesat di jalan tuh. Itu aja udah ada. Di pemerintah kita menggunakan kata sesat. Di istilah masyarakat kita pun juga menggunakan kata sesat. Kenapa Pak pas giliran pembahasan agama kata sesat menakutkan, mengerikan, menjadikan kita sesuatu alergi, tidak mau kita dengarkan? Tidak. Harusnya kita menerimanya karena ini adalah merupakan istilah yang ada di dalam agama kita. Dan tidak mungkin tidak kita akan jauh daripada istilah ini karena di dalam agama kita ada. Terus kalau tidak mau mendalami istilah atau menerima kata sesat,
Terus dia akan menerjemahkan kalimat walad dolin itu apa? Dan ini dia baca di dalam surat Al-Fatihah. Kalimat ini, ayat ini dibaca di dalam Al-Fatihah, tetapi dia tidak mau menerima terjemahannya. Maka tentu ini adalah sebuah kekeliruan. Khususnya di dalam perkara-perkara akidah. Artinya ilmu kalam ini dapat menjadikan kita keliru, tergelincir di dalam kesalahan di dalam memahami perkara akidah. Dan salah satu sebab kesesatan ialah berpaling dari firman Allah dan mengambil takwil menurut ahlil kalam. Ini dia di antara pengaruh negatif. Ketika kita terlalu banyak dan terlalu dalam di dalam mengkaji ilmu kalam, akhirnya kita akan lebih memprioritaskan perkataan manusia. Karena kebanyakan di dalam ilmu kalam ini adalah perkataan manusia. Kita lihat di tokoh-tokoh tarekat, para pengikutnya, mana ucapan yang paling mereka sering sebutkan oleh pengikutnya, perkataan Allah atau perkataan tokoh-tokoh yang mereka ikuti di dalam tarekatnya. Pemimpin tarekat saya mengatakan ini. Perkataan pemimpin saya mengatakan ini dan itu. Yang selalu mereka katakan adalah arahan, ilmu, nasihat pemimpin tarekat mereka. Tidak pernah mereka sebutkan perkataan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan pernah mengatakan orang awam. Orang awam ini nggak mungkin bisa menyebutkan ayat Allah. Lah justru orang awam itu dituntut untuk mempelajari perkataan Allah. Kita ini budaknya Allah, bukan budaknya tokoh-tokoh tarekat. Bukan budaknya tokoh-tokoh ahlul kalam, tidak. Tetapi kita ini adalah pengikutnya Allah, budaknya Allah. Sehingga yang harusnya kita dengarkan, yang kita terima dan kita jadikan prioritas untuk menjadi landasan dan fondasi kita di dalam beramal adalah perkataan Allah, bukan perkataan manusia. Makanya para ulama banyak sekali menyebutkan, di antaranya Imam Syafi'i dan ulama-ulama yang lainnya, perkataan mereka ini banyak dikutip oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala di dalam muqaddimah buku yang telah beliau tulis yang berjudul Sifat Salat Nabi. Sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di muqaddimah sifat salat Nabi yang ditulis oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, beliau banyak mengutip perkataan para ulama-ulama mazhab, di antaranya Imam Syafi'i dan yang lainnya. Apa kata mereka? Idza sahhal hadis, apabila hadis itu baik, apabila hadis itu sahih, fahuwa madhabi, maka itulah madhabku. Maka Imam Syafi'i ingin mengajarkan kepada murid-muridnya untuk mendengarkan perkataan Allah dan jangan menerima perkataannya selama menyelisihi perkataan Allah. Kalau sekiranya perkataanku menyelisihi perkataan Allah, perkataan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka buanglah sejauh-jauhnya. Jadi yang harusnya kita jadikan catatan paling besar di sini adalah apa yang diucapkan, itulah yang diperhatikan, bukan siapa yang menyampaikan ucapan itu yang kita lihat. Walaupun yang menyampaikan itu tokoh-tokoh masyarakat, ulama-ulama besar yang mendapatkan pujian dan penilaian yang baik dari lisan-lisan manusia, tetapi yang kita lihat bukanlah itu. Bukan status dan derajat manusia siapa yang menyampaikan, tetapi apa yang dia sampaikan. Sekalipun dia adalah tokoh masyarakat, sekalipun dia adalah mungkin dikenal sebagai rujukan ilmu, tapi ternyata yang dia sampaikan bukanlah apa yang ada di dalam Al-Quran dan bukan apa yang ada di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka seharusnya kita apa? Jangan menerima, hendaknya kita abaikan. Yang wajib kita terima, yang wajib kita terima dan wajib kita dengarkan dan kita amalkan hanyalah perkataan yang ada di dalam wahyunya Allah yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Imam Abu Hanifah yang kita kenal sebagai tokoh yang dinisbatkan kepadanya mazhab Hanafi, yang wafat pada tahun 150 Hijriyah rahimahullah ta'ala, pernah berkata, aku telah menjumpai para ahli kalam atau para ahli ilmu kalam, hati mereka keras. Ini bukan sembarang beliau nyampaikan tanpa ada pengalaman, sudah beliau jumpai orang-orang ahlul kalam ya. Ternyata aku dapatkan hati mereka keras. Artinya hati mereka keras itu apa? Tidak mau menerima petunjuknya Allah tabaraka wa ta'ala ya. Jiwanya keras dan kasar ya. Artinya jiwanya seorang itu harusnya apa? Penuh kelembutan, dapat menerima kebenaran. Tapi ini tidak, jiwanya kasar, tidak peduli jika mereka bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ini dia ciri-ciri orang yang memiliki hati keras dan jiwa yang kasar, tidak mau menerima Al-Quran dan
as-sunnah, menjadikan mereka menentang apa yang ada di dalam Al-Quran dan as-sunnah. Mereka tidak memiliki sifat wara'. Apa itu wara'? Wara' itu tidak ada upaya untuk menjalankan perintah Allah, itu namanya wara'. Wara' itu tidak ada upaya untuk menjaga apa yang dilarang oleh Allah. Mereka masih terjerumus di dalam maksiat, itu namanya wara'. Jadi wara' itu upaya menjaga dari hal-hal yang dapat membahayakan kita nanti di akhirat. Bagaimana caranya kita bisa menjaga diri daripada yang dapat membahayakan kita di akhirat? Yaitu adalah dengan menjaga diri daripada melakukan dosa dan hal-hal yang menyelisihi syariat Islam. Maka itu namanya wara'. Wara', bukan wara'. Kalau wara' itu namanya di belakang. Ya, itu wara pakai hamzah dan ro-nya panjang. Adapun ini waru'un, wara' pakai ain dan ro-nya sukun. Ya. Karena sukun susah disebutkan dalam bahasa Indonesia, wara'. Nah, makanya ditulis pakai a, wara'. Wara' pakai a, wara, wa, w a r a, koma di atas. Ya. Kan susah kalau w a r koma di atas, w a r, wara'. Makanya dalam penyebutan di Indonesia disebutkan dengan wara'. Iya, ini bukan bahasa Jawa yang berarti kenyang. Itu warok kan. Masya Allah. Dan dia tidak juga takwa. Takwa ini berarti apa? Tidak ada upaya untuk menjalankan perintah Allah. Ini statement yang disampaikan oleh siapa? Naftriyadi? Bukan. Ini hanya pembacaan dari apa yang disampaikan oleh Abu Hanifah, ulama besar ya, yang hidup atau yang wafat pada tahun 150 Hijriyah. Dan juga Imam Abu Hanifah rahimahullah taala juga pernah melanjutkan perkataannya saat ditanya tentang pembahasan dalam ilmu kalam berupa sosok bentuk bagi Allah Ta'ala. Ia berkata, hendaklah engkau berpegang kepada as-sunnah dan jalan yang telah ditempuh oleh salafus saleh. Nah, kata salafus saleh, kata salaf ini pun juga sudah diucapkan oleh ulama-ulama kita terdahulu, dan ini bukanlah golongan, bukanlah ormas ya. Tidak ada afiliasinya. Salafus soleh itu adalah artinya golongan orang-orang terdahulu yang soleh, yang berupaya berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Maka orang-orang yang meniti golongan orang-orang terdahulu yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah namanya salafi. Iya, salafi. Ini malah sempat membahas tentang masalah golongan salafi di pembahasan yang tidak ada kaitannya dengan agama. Tidak ada kaitannya dengan kampanye. Iya, tentang masalah kepemerintahan, apa urusannya? Kemarin disebutkan kalau pemerintah ini jangan pernah membahas agama. Nah, ini malah membahas agama. Ya, bahas agama ya di pembahasan agama, bukan di pembahasan parlemen, bukan di pembahasan masalah politik. Politik ya politik. Ya, kalau memang ternyata susah untuk agama dipisahkan dari politik, maka bahaslah selalu agama di dalam politik. Jangan pas ketika kita pengen mendapatkan dukungan, kita menghujat satu golongan dengan membawa isu-isu yang selalu viral, dengannya seolah-olah kayak apa? Dia adalah toleran. Iya, dia adalah orang yang mendukung masyarakat, yang harusnya bukan mendukung masyarakat. Manusia ini nggak perlu didukung. Yang harus didukung itu adalah apa yang menjadi hukum yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang selalu mengajak masyarakatnya kepada kebaikan. Bagaimana caranya? Ajarkan kepada mereka Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Maka ini ya, sedikit penegasan kembali dengan berkaitan tentang masalah kata salafus soleh. Jauhilah olehmu setiap hal yang baru, karena ia adalah bid'ah. Artinya hal yang baru itu adalah hal yang tidak pernah diajarkan di dalam agama kita yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Itu yang disebut dengan bid'ah ya. Imam Malik bin Anas, nah ini dia salah satu tokoh yang dinisbatkan kepadanya madhab Maliki ya.
Apa kata Imam Malik bin Anas rahimahullah taala yang wafat pada tahun 179 Hijriah, "Lau kanal kalam ilman." Ini luar biasa lagi perkataannya. Sekiranya ilmu kalam adalah merupakan ilmu, la takallama fihi sahabah wa tabi'una kama takallamu fil ahkam wa syara'i, walakinnahu batil yadullu ala batil. Jelas ini perkataan yang disampaikan oleh Imam Malik bin Anas. Sekiranya ini ilmu kalam adalah merupakan ilmu yang baik, maka tentu niscaya para sahabat dan juga tabi'in akan membicarakannya sebagaimana mereka membicarakan terhadap ilmu syariat Islam. Kalau sekiranya ilmu kalam ini adalah bagian daripada ilmu, maka tentu para sahabat dan tabi'in akan juga berbicara seperti mereka menyampaikan tentang ilmu syariat Islam. Akan tetapi kita tidak dapatkan para sahabat dan tabi'in mereka berbicara tentang masalah ilmu kalam. Akan tetapi kata Imam Malik bin Anas, walakinnahu batil. Kenapa para sahabat dan tabi'in tidak pernah membahas ilmu kalam? Karena dia adalah merupakan sebuah kebatilan, ilmu yang batil yang menunjukkan tentang kebatilan, ilmu kebatilan. Ya, bukan ilmu kebatinan. Ya, ada kebatinan, ada kebatilan. Subhanallah. Ya. Karena ilmu kalam ini adalah sebuah kebatilan yang menunjukkan kepada kebatilan. Karena memang dia adalah sesuatu yang buruk, tidak akan mungkin dari ilmu kalam yang padahal dia adalah merupakan ilmu yang buruk mengajarkan ilmu yang baik. Apa mungkin sesuatu yang buruk dapat melahirkan yang baik? Tidak mungkin. Dan ilmu kalam disebutkan oleh Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala adalah merupakan ilmu yang batil, yang tidak ada mungkin kebaikan yang hadir daripada ilmu kalam tersebut. Ya. Al-Qadi Abu Yusuf rahimahullah ta'ala yang wafat pada tahun 182 Hijriah, murid daripada Imam Abu Hanifah, pernah berkata kepada Bishr bin Ghiyas Al-Marisi rahimahullah ta'ala, ilmu kalam adalah suatu kebodohan, dan bodoh tentang ilmu kalam adalah suatu ilmu. Nah, ini baru suatu perkataan yang ajib ya. Lihat ini, ilmu kalam adalah suatu kebodohan, dan bodoh tentang ilmu kalam adalah merupakan bagian dari suatu ilmu. Jadi orang itu bodoh tentang ilmu kalam dikatakan apa? Berilmu. Tetapi orang yang berilmu tentang ilmu kalam berarti dikatakan bodoh. Luar biasa perkataan ulama. Ya, perkataan ulama. Ilmu kalam adalah suatu kebodohan, dan keadaan seseorang bodoh tentang ilmu kalam adalah suatu ilmu. Ya, suatu ilmu. Seseorang manakala menjadi pemuka atau tokoh ilmu kalam, maka dia adalah zindiq, atau dicurigai sebagai zindiq, orang yang akan menampakkan permusuhan terhadap Islam. Sekiranya torikoh itu baik, tarekat itu baik, yang mereka jadikan dasar tarekat itu kan ilmu kalam, ilmu filsafat. Ilmu kalam adalah ilmu filsafat. Sekiranya memang baik, maka tidak mungkin torikoh atau tarekat ini akan terpecah belah. Mesti satu, sumber mereka pun juga akan menjadi satu. Tapi lihat, satu dengan yang lain memiliki amalan yang berbeda-beda, arahan yang berbeda-beda, bimbingan yang berbeda-beda, rujukan yang berbeda-beda. Karena memang pada dasarnya mereka tidak menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman utama, tetapi mereka jadikan adalah perkataan tokoh-tokoh mereka, pemimpin-pemimpin mereka itu adalah sebagai rujukan utama di dalam ibadah yang mereka laksanakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga perkataan beliau, barang siapa yang belajar ilmu kalam, maka dia akan terjerumus di dalam zindiq, yaitu upaya untuk menampakkan permusuhan terhadap Islam. Kulitnya saja Islam, ya, zindiq itu adalah kulitnya Islam, layaknya munafik. Ya, munafik memiliki sifat zindiq, mereka menampakkan dirinya seolah-olah muslim, tetapi hakikatnya mereka ingin adanya kehancuran dan permusuhan terjadi di antara kaum muslimin.
Makanya mereka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membangun Masjid Quba tatkala datang di wilayah Quba, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah menuju Madinah, apa yang dilakukan oleh orang-orang zindik dan pengikutnya, orang-orang munafik dan pengikutnya? Mereka membangun masjid dirar, namanya masjid, ya. Tujuannya adalah untuk bukan menjadikan kaum muslimin itu apa? Beribadah dengan baik di dalamnya, tetapi ingin memecah belah. Ada nanti kubu yang salat di Masjid Quba, ada lagi kubu dari kaum muslimin yang salat di masjid, tidak bersatu mereka di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Dan ini tujuan daripada zindik, dan ini adalah tujuan daripada orang-orang munafik, ya. Berawal dari mempelajari ilmu kalam, ya. Imam Syafi'i, nah ini dia kepada mereka yang menisbatkan dirinya kepada madhab Asy-Syafi'i, dengarkanlah tokoh daripada tokoh-tokoh masyarakat yang bermadhab Syafi'i. Apa perkataan beliau? Yang dikutip perkataannya di dalam Talbis Iblis dan juga di dalam buku Al-Muntaqa, bahwasanya Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala pernah berkata, siapa yang memiliki ilmu kalam, dia tidak akan pernah beruntung. Berarti ilmu kalam ini akan mengantarkan seseorang pada kerugian. Dia nggak akan pernah beruntung walaupun sesaat, walaupun sedikit, tidak pernah beruntung, ya. Beliau juga Imam Syafi'i pernah berkata, hukuman untuk ahli kalam menurutku adalah mereka harus dicambuk seperti Umar bin Khattab mencambuk orang-orang yang meminum khamr, ya, karena ini adalah merupakan perbuatan yang buruk yang dapat menjerumuskan manusia di dalam kemaksiatan, ya, menyelisihi hukum yang ada di dalam Al-Quran. Ilmu kalam ini kayak khamr, menjadikan manusia itu tidak sadar lagi akan kebenaran, tidak akan sadar lagi akan kebaikan. Semua yang ada di hadapan mereka seolah-olah itu menjadi baik dan benar, ya. Ilmu kalam ini layak khamar. Nah, ini perkataan ana, ya. Jangan digabungkan dengan perkataan Imam Asy-Syafi'i, ya. Hukuman yang tepat untuk diberikan kepada mereka yang menggeluti ahlul kalam, ilmu kalam, adalah dicambuk dengan pelepah kurma dan sandal serta dinaikkan ke unta lalu diarak keliling kampung. Artinya apa? Dibuat malu, biar mereka jera, biar mereka itu benar-benar tidak mau lagi untuk mempelajari ilmu. Nah, jadi setelah dicambuk, jadi bukan dicambuk di atas onta, bukan, dicambuk dulu, menyisakan bekas-bekas cambukan, kemudian dipukul, bukannya juga dipukul dengan tangan, dipukul dengan alas kaki. Iya, sandal yang diinjak-injak oleh manusia ini kan objek yang mungkin kita anggap sesuatu yang tidak memiliki kemuliaan, sandal, karena dia berada di bawah tempat yang bawah, yang rendah, diinjak-injak, yang selalu menemukan atau menemui kotoran, ya. Digunakan alat tersebut, yaitu sandal ataupun alas kaki yang lainnya, untuk memukul mereka yang mempelajari ilmu kalam. Sudahlah mereka dipukul dengan sandal, dicambuk, baru dinaikkan di atas unta dan dikelilingi, diarak ke sekitar kampung, ya, agar mereka itu apa? Jera dan malu untuk tidak lagi mempelajari ilmu kalam. Dan dikatakan, inilah balasan orang yang meninggalkan Alkitab dan As-Sunnah serta mengambil ilmu kalam. Kenapa mereka dicambuk dan diperlakukan sedemikian rupa? Agar mereka malu, karena mereka diantara yang mereka lakukan lebih mengutamakan untuk mengambil ilmu kalam di dalam kehidupan mereka, dan mereka meninggalkan hidayah yang ada dari Al-Quran dan As-Sunnah. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala yang wafat pada tahun 241 Hijriyah pernah berkata, pemilik ilmu kalam tidak akan beruntung selamanya. Nah, ini perkataan yang serupa dengan apa yang disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i, Imam Muhammad ibn Idris. Pemilik ilmu kalam tidak akan beruntung selamanya. Para ulama kalam itu adalah orang zindik, orang yang menampakkan permusuhan terhadap Islam. Ibnu Abdul Bar di dalam bukunya yang berjudul Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlih,
yang wafat pada tahun 463 Hijriah rahimallahu taala pernah berkata, para ahli fikih dan ahli hadis yang berada di seluruh kota kaum muslimin telah sepakat. Ibnu Abdul Bar tentu tidak sembarang menyebutkan kalimat ini, karena beliau adalah salah seorang ulama yang banyak keliling kota dan negeri untuk mencari ilmu, untuk mempelajari dan mendalami ilmu hadis dan ilmu fikih, bukan ilmu kalam, ya. Tatkala beliau berkunjung di banyak negeri, di banyak wilayah dan tempat untuk mempelajari ilmu, maka beliau dapatkan bahwasanya ulama fikih dan ulama hadis yang berada di seluruh wilayah kaum muslimin telah sepakat ijma'. Ya, ini sepakat bahwa ahli kalam atau ahli ilmu kalam adalah ahlul bid'ah. Karena perkataan ahlul kalam ini tidak pernah bersumber daripada Al-Quran dan hadis. Kalaupun juga ada ayat Al-Quran dan hadis yang mereka kutip, itu hanya sekedar untuk apa? Hiasan dari manhaj yang mereka miliki. Itu hanya sebagai hiasan. Contoh seperti orang-orang Syiah, mereka juga ketika ditanya menyembah Allah, memuliakan sahabat. Apakah rujukan kita hadis-hadis mereka adalah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mereka pun juga katakan iya, tetapi mereka buat buku sendiri. Dan waktu sholat pun juga demikian. Sholat, tapi sholatnya mereka berbeda. Mereka buatkan waktu sendiri dan cara tersendiri. Dan inilah yang disebut dengan taqiyah. Ya, hanya sebagai bentuk hiasan untuk memanipulasi, untuk menutupi apa yang menjadi kebatilan mereka yang ada di dalam akidah mereka atau di dalam prinsip-prinsip ajaran agama mereka. Ahlu ilmu kalam adalah ahli bid'ah, disebutkan oleh Ibnu Abdul Bar rahimahullah ta'ala. Dan mereka adalah penyeleweng daripada kebenaran. Sebagaimana kesepakatan mereka, ya, bahwa ahlul kalam tidak dianggap tergabung dalam tingkatan para ulama. Yang dikategorikan ulama adalah ahlul hadis dan orang yang memahaminya, dan mereka bertingkat-tingkat sesuai keahlian masing-masing dalam mencermati dan memisahkan hadis-hadis yang ada dari hadis Nabi, baik itu memisahkan atau memberikan penilaian hadis ini adalah hadis sahih atau hadis ini adalah hadis dhaif dan seterusnya. Masing-masing ulama hadis ini memiliki tingkatan ilmu, kemampuan ilmu mereka bertingkat-tingkat, ya, di dalam memahami dan mencermati hadis, ya. Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala di dalam buku Al-Muntaqa, ya, kemudian juga di dalam kitab Manhaj Imam Syafi'i fi Itsbatil Aqidah, ya, dikutip perkataan Ibnul Jauzi, ya, bahwasanya para ulama dan fuqaha itu adalah para ahli fikih. Kalau satu orang yang pakar fikih namanya faqih. Tapi kalau banyak orang yang pakar fikih namanya fuqaha. Ya. Para fuqaha umat ini dahulu mendiamkan dan mengabaikan ilmu kalam, bukan karena mereka tidak mampu untuk mendalami dan mempelajarinya, tetapi karena mereka menganggap ilmu kalam ini, ya, tidak dapat menyembuhkan orang yang haus akan ilmu agama, ya. Oleh karena itu mereka tidak memberi perhatian kepadanya dan melarang murid-murid mereka ulama para fuqaha ini untuk terlibat di dalam mendalami ilmu agama, ya. Maka Ibnul Jauzi menerangkan para ulama tidak mau mendalami ilmu kalam karena mereka tidak menganggap ilmu kalam ini adalah sebagai ilmu yang bermanfaat, ya. Sedangkan yang dimaksud dengan takwil ahlul kalam ialah memalingkan makna nas yang sebenarnya kepada makna yang tidak benar. Maka berhati-hatilah dengan takwilnya ahlul kalam, karena mereka memalingkan makna yang sebenarnya menuju kepada makna yang terdapat kebatilan dan kekeliruan serta kesalahan di dalam memahami Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Terkadang mereka berhujjah dengan Al-Quran, tetapi mereka menghadirkan takwil sesuai dengan apa yang menjadi pemahaman mereka sendiri.
Sebagaimana ilmu yang pernah kita pelajari, ada tafsir mereka, ada takwil mereka, tetapi mereka kebanyakan mentakwilkan Al-Quran, mentafsirkan Al-Quran dengan tafsir yang batil, memalingkan makna yang hakiki, makna yang benar kepada makna yang tidak benar, yang jauh daripada apa yang diterangkan di dalam Al-Quran ataupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullah taala. Taib, di sini sebelum kita masuk kepada perkataan Ibnu Khuzaimah rahimahullah taala, kita lihat disampaikan oleh penulis Al-Ustaz Yazid rahimahullah taala di dalam buku ini, Mulia dengan Manhaj Salaf, di halaman 215. Contoh takwil yang batil dari ahlul kalam. Nah, ini kita harus mengetahuinya agar kita tidak masuk di dalam perangkap mereka di dalam menafsirkan dan menakwilkan Al-Quran. Ini contoh yang batil dari ahlul kalam, dari takwil dan tafsir mereka. Contoh takwilnya ahlul kalam diantaranya adalah apa? Mereka mentakwilkan tangannya Allah dengan arti kekuasaan. Mereka mentakwil wajahnya Allah dengan keridhaan Allah. Keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Padahal ada atau tidak Allah menerjemahkan atau Allah menyebutkan tentang masalah kekuasaan? Ada. Allah menyebutkan qadir, wa huwa ala kulli syai'in qadir, kekuasaannya Allah, kemaha mampunya Allah Subhanahu wa taala itu sudah disebutkan oleh Allah dengan lafaz yang jelas, ya. Kemudian berkaitan tentang masalah ridhonya Allah, ada atau tidak Allah menerangkan kata ridho? Ada. Dan diantaranya melewati hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ridallah fi ridhal walidain, ridhonya Allah terdapat di dalam ridhonya orang tua. Kenapa kok di sini Allah tidak menggunakan wajahnya Allah terdapat di dalam wajahnya orang tua? Kalau memang maknanya ridho itu adalah wajah, tentu Rasul sallallahu alaihi wasallam juga akan mengucapkan apa yang ada di dalam ayat Al-Qur'an. Tetapi jelas di sini Nabi mengatakan ridho. Ridho berarti ya ridho. Wajah berarti apa? Ya wajah. Makanya di dalam Al-Quran pun Allah tegaskan, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya menyerupai di dalam wujudnya, fisiknya Allah tabaraka wa ta'ala. Maka kita meyakini Allah memiliki wajah, kita meyakini Allah itu memiliki tangan. Adapun bagaimana bentuk wajahnya Allah, bagaimana tangannya Allah, bagaimana kakinya Allah, maka kita tidak mentakwilnya, kita hanya mengimaninya, tetapi kita meyakini bahwasanya Allah memiliki itu semuanya dengan kesempurnaan dan kemuliaan yang dimiliki oleh Allah tabaraka wa ta'ala, dan tidak sama dan atau tidak kita samakan dengan apa yang menjadi yang dimiliki oleh manusia. Ibnu Khuzaimah berkata rahimahullah taala, kami berarti menunjukkan banyak ini kami, dan seluruh ulama kami, dan seluruh guru-guru kami, berarti ini jumlahnya sangat banyak, ya, tidak sedikit, dari penduduk Hijaz, Tihamah, Yaman, Irak, Syam, Mesir. Mazhab kami ialah menetapkan untuk Allah apa yang Dia tetapkan untuk dirinya. Ibnu Khuzaimah mengatakan demikian. Mazhabnya kami atau manhajnya kami di dalam mentakwilkan sifatnya Allah dan menetapkan apa yang menjadi sifat dan namanya Allah sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah sendiri. Karena Allah ini mengetahui apa yang Dia sebutkan, maka tentunya kita bisa memahami apa yang Allah sebutkan melewati apa yang disebutkan oleh Allah tabaraka wa taala. Sudah sampai di situ tanpa kita tambah-tambahkan dengan apa yang kita pahami. Jadi kami kata Ibnu Khuzaimah di dalam mazhab kami yaitu menetapkan untuk Allah apa yang telah Dia tetapkan untuk dirinya. Kalau Allah menetapkan Allah memiliki wajah, ya sudah berarti kita menetapkan Allah itu punya wajah. Allah menyebutkan yadullah
fawqa aydihim, Allah memiliki tangan, maka kita menetapkan bahwasanya Allah memiliki tangan. Kalau Allah mengatakan adalah Allah memiliki wajah, maka kita meyakini dan kita menetapkan bahwasanya Allah memiliki wajah, dan jangan kita takwilkan kepada makna yang lainnya, ya. Kami mengakuinya dengan lisan dan membenarkannya dengan hati kami tanpa menyerupakan wajahnya dengan wajah makhluknya, memahami kemuliaan Allah Subhanahu wa taala dari diserupakan dengan makhluknya, ya. Artinya di sini disebutkan oleh Ibnu Khuzaimah, kami menetapkan untuk Allah apa yang Dia telah tetapkan untuk dirinya, dan kami mengakuinya dengan lisan kami dan membenarkan dengan hati kami tanpa menyerupakan wajahnya dengan wajah makhluknya. Maha mulia Rabb kami dari diserupakan dengan makhluknya. Maha agung Rabb kami dari perkataan kaum mu'attilin, kaum yang meniadakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maha mulia dan maha agung Rabb kami dari ketiadaan sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang yang menolak karenanya, ya, menolak karena ketiadaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu kaum ateis, ya, yang mereka menolak akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan maha tinggi Allah tabaraka wa taala terhadap perkataan Jahmiyun, perkataan Jaham bin Safwan yang mengingkari sifat-sifat penciptaan kita yang Allah sendiri mensifati dirinya dalam Al-Quran yang diturunkannya melalui lisan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seterusnya, ya. Maka ini banyak sekali di antara perkataan-perkataan para ulama, dan kita cukupkan poin ini sehingga dengan demikian kita bisa simpulkan, ya, secara singkat, sederhana dan jelas bahwasanya ilmu kalam tidak akan mengantarkan kita kepada kebaikan, tidak akan menjadikan kita meraih keberuntungan, karena di dalamnya tidak ada yang baik dan di dalamnya banyak dicela oleh para ulama, dan tidak ada satupun daripada kalangan para sahabat, tabi'in dan ulama-ulama yang mengikuti jejak mereka untuk menganjurkan kita mempelajari ilmu kalam dan duduk bersama ahlul kalam, ya. Selanjutnya, kriteria manhaj salaf, poin yang ke-6. Atau bab yang ke-6. Ini sudah masuk ke bab yang pertengahan, karena total atau jumlah bab di sini adalah 13 bab, ya, berarti ini perjalanan kita sudah sampai di pertengahan. Cukupkah kita belajarnya? Maka diupayakan teruslah sampai tuntas agar betul-betul kita bisa memahami dengan baik kemuliaan dan keutamaan serta hal-hal yang dapat memalingkan kita daripada manhaj salaf yang penuh kemuliaan ini. Bab yang ke-6, karakteristik manhaj salaf. Nah, jadi manhaj salaf ini punya karakter, ya. Yang pertama, manhaj salaf ini manhajnya sangat jelas, tidak kemana-mana pembahasannya. Dia selalu berporos kepada Al-Quran dan hadis, gamblang dan mudah. Mana mereka yang mempelajari ilmu tentang masalah manhaj salaf yang sulit di dalam memahami manhaj salaf? Sederhana, manhaj salaf sumbernya Al-Quran dan hadis. Sederhana, manhaj salaf pedomannya adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan generasi yang mengikutinya, sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Selesai, sederhana. Maka manhaj salaf ini bisa kita tambahkan manhaj yang sangat sederhana. Dia jelas isinya, gamblang dan mudah untuk dipahami, ya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan agama Islam adalah ajaran yang putih dan bersih. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tegaskan di dalam hadisnya yang sahih, yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Asim di dalam As-Sunnah dan Ibnu Majah dari sahabat yang mulia Irbad bin Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, inni qad taraktukum ala mithlil bayda lailuha kanahariha
Sesungguhnya aku tinggalkan kalian di atas Islam yang putih, ya, bersih. Jadi Islam ini sudah dalam keadaan putih, sudah dalam keadaan putih, dan putihnya bersih, karena ada jenis warna putih hancur. Saya baru tahu kalau ternyata ada kriteria warna putih itu putih hancur. Ya, putih hancur itu adalah putih yang agak kekuning-kuningan. Saya baru tahu itu ketika lagi nyari stiker tembok atau stiker untuk menutupi tembok-tembok yang rusak gitu. Ternyata di situ ada tulisannya putih rusak atau putih hancur, ya, subhanallah. Dan ternyata Islam ini, kata Nabi SAW, ala mithlil bayda. Ya, Islam ini ditinggalkan oleh Nabi sebagai warisan dalam keadaan putih bersih. Tidak ada noda di dalamnya, tidak ada noda khurafat, tidak ada noda kesyirikan, tidak ada noda takhayyul, dan tidak ada noda-noda yang lainnya yang menjadikan putihnya itu makin berkurang bersihnya. Tidak. Lailuha kanahariha, bahkan malamnya seperti siang. Malamnya seperti siang, artinya apa? Kegelapan pun itu bisa menjadi apa? Hilang. Ketika Islam ini dipelajari, ketika Islam ini didalami, ketika Islam ini diamalkan, maka yang gelap, yang sesat akan menjadi hilang, yang batil akan hilang dengan kebenaran. Ketika umat ini kembali untuk mempelajari dan mengamalkan apa yang ada di dalam Islam yang telah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. La yazigu anha ba'di illa halik. Tidaklah orang berpaling dari Islam yang putih bersih ini sepeninggalanku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, melainkan mereka yang berpaling akan rusak dan binasa. Maka di antara sebab rusak dan binasa umat Islam adalah tatkala mereka berpaling daripada agama ini. Maka pemimpin muslim, ini kan musim apa ini namanya? Muslim, orang pengen dipilih menjadi pemimpin. Maka jadilah pemimpin yang baik. Di antaranya apa? Menjadikan kaum muslimin, karena negeri kita adalah mayoritas muslim, mayoritas muslim, ya. Maka jangan pernah kita malu, ya, untuk mengajarkan dan mengajak orang-orang yang selain muslim ini untuk mengenal agama Islam. Islam ini rahmatan lil alamin. Kata rahmat untuk alam itu artinya adalah indah ajarannya, bukan toleransi. Ya, kenapa kok selalu kata indah itu dikaitkan dengan toleransi? Kalau umat Islam ini mengamalkan semua apa yang ada di dalam Islam, maka agama Islam ini adalah mengajarkan yang indah. Tidak pernah Islam ini mengajarkan kezaliman, kemungkaran, kemaksiatan. Tidak pernah umat Islam ini mengajarkan keburukan. Maka jangan pernah mengajarkan toleransi kepada umat Islam, karena umat Islam itu sudah mempelajari tentang masalah toleransi di dalam agamanya. Di antara ayat yang mengajarkan tentang masalah toleransi apa? Lakum dinukum waliyadin. Ya sudah, untuk urusan agama orang lain biarkan mereka melakukan apa yang mereka yakini. Jangan kalian ganggu, jangan kalian paksa mereka di dalam ibadah mereka untuk meninggalkannya agar mereka bisa masuk ke dalam agama kita. Jangan paksa mereka untuk bisa memeluk agama Islam. La ikraha fiddin. Di akhir dari setelah ayat kursi Quran surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan untuk orang-orang kafir agar mengenal dan mengikuti serta memeluk agama Islam. Agama Islam sudah mengajarkan hal demikian. Pernahkah di dalam peperangan agama Islam menganiaya para wanita, membunuh anak-anak, kemudian membunuh orang yang sudah mengaku menyerah? Tidak pernah. Orang-orang tawanan, apakah mereka disiksa? Mereka dizalimi, dibiarkan mati kelaparan. Tidak pernah satupun peperangan yang dilakukan oleh umat Islam yang di dalamnya terdapat kezaliman dan kemungkaran. Toleransi ada dalam Islam. Maka tidak perlu kita mengajarkan sebenarnya burung untuk terbang, karena pada hakikatnya itu sudah ada. Jangan pernah mengajarkan ikan untuk berlari. Itu berarti sudah keluar daripada habitatnya, sudah keluar daripada kebiasaannya. Maka Islam ini jangan keluarkan daripada kebiasaannya.
Kembalikan Islam itu kepada apa yang menjadi kebiasaan di dalam agama kita. Maka para pemimpin muslim, pelajarilah agama Islam, ajarkanlah kepada masyarakat muslim untuk mengenal agama mereka yang itu bersumber daripada Al-Quran dan hadis. Agama kita ini sudah bersih, indah, murni, baik. Maka ajarkanlah agama yang baik ini kepada umat Islam agar mereka bisa menjadi umat yang baik. Kuntum khaira ummatin, kalian itu adalah sebaik-baik umat yang telah dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu umat Islam yang dicontohkan oleh para sahabat. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Di antara kriteria yang menjadikan kalian adalah sebaik-baik umat, kalian selalu mengajak orang di dalam kebaikan. Di antara kebaikannya adalah mempelajari ilmu agama dan mengamalkan apa yang ada di dalam agama, serta mencegah daripada kemungkaran. Di antara bentuk mencegah daripada kemungkaran apa? Yaitu mencegah orang melakukan kebatilan, mencegah orang untuk melakukan kemaksiatan, mencegah orang untuk melakukan perkara-perkara yang dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan mungkar. Mungkar itu adalah apa yang menyelisihi syariat, dan ma'ruf itu adalah apa yang ada di dalam syariat. Maka ajaklah orang untuk menjalankan apa yang ada di dalam syariat, dan cegahlah orang untuk melakukan sesuatu yang menyelisihi syariat yang kita kenal dengan mungkar. Wa tu'minuna billah, maka kalian jadilah umat yang senantiasa beriman kepada Allah. Maka para pemimpin hendaknya memiliki keimanan yang baik kepada Allah, dan ajarkan serta ajak masyarakat kaum muslimin untuk senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kan menjadi pedoman di dalam negeri kita, yang itu ada di dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Kan ini sudah ada. Kenapa kok kita tidak kembali? Mana para pemimpin yang memahami tentang yang ada di dalam Pancasila? Semua yang ada dari pendiri-pendiri tokoh kita yang ada di negeri Indonesia ini, mereka sudah mengajarkan nilai-nilai yang baik, norma-norma yang baik yang sesuai dengan ajaran yang ada di dalam agama kita. Kemudian yang selanjutnya, ya. Yang kedua, di antara karakteristik manhaj salaf adalah bersepakat di atas satu manhaj. Bersepakat, ya, di dalam satu manhaj atau di atas satu manhaj. Manhaj salaf itu nggak pernah mengajarkan perpecahan. Adakah salaf A, salaf B, salaf C? Tidak ada. Kalau mereka sudah menisbatkan dirinya kepada salafus saleh, mesti rujukan mereka satu, yaitu adalah kepada generasi-generasi terbaik, dan pedomannya mereka pun juga satu, yaitu adalah apa yang menjadi wahyunya Allah yang ada di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka manhaj salaf adalah manhaj yang senantiasa mengajak umat ini untuk bersatu, tidak berpecah belah. Ya, nah ini kan kita tidak ada prinsip yang beredar apa? Berbeda tapi satu. Gimana kok dia bisa satu dalam keadaan perbedaan? Ini kan sudah berbeda, jelas-jelas berbeda. Yang dapat menjadi satu itu kalau sama. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ruhul mukmin, ruhnya seorang mukmin junudun mujannadah. Dia akan menjadi satu kesatuan kalau memang mereka memiliki ruh yang sama, yaitu memiliki keimanan yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan dikelompokkan dengan kelompoknya yang sama. Tapi kalau mereka tidak memiliki tabiat yang sama, maka mereka tidak akan berkumpul dengan perkumpulan yang sama. Mereka akan berkumpul sesuai dengan tabiat, kenyamanan mereka yang mereka inginkan masing-masing. Maka manhaj salaf tidak pernah mengajarkan yang namanya pertikaian, perpecahan, perbedaan. Selalu mengajak di atas kebersamaan dan persatuan. Imam Al-Asbahani rahimahullah ta'ala yang wafat pada tahun 535 Hijriah pernah berkata, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menginginkan kebenaran dan akidah, sesungguhnya Allah tidak menginginkan kebenaran dan akidah yang sahih kecuali bersama ahlul hadis dan ahlul athar, karena mereka mengambil ilmu agama dan akidah mereka secara berantai, tidak terputus dari satu generasi ke generasi sebelumnya sampai kepada tabi'in, sampai kepada para tabi'in, dan mengambil agama dan akidah mereka dari para sahabat
Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan para sahabat mengambil akidah mereka dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada jalan untuk mengetahui apa yang didakwahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada manusia dari agama yang benar dan jalan yang lurus kecuali melalui jalan yang telah ditempuh oleh para sahabatnya. Maka manhaj salaf ini selalu akan membawa umat ini di dalam kebersamaan, di dalam persatuan, karena selalu yang namanya manhaj salaf itu akan mengajak umat ini kepada apa? Ayo kita mengamalkan yang diamalkan oleh sahabat, ayo kita meyakini apa yang diyakini oleh sahabat, ayo kita meninggalkan apa yang ditinggalkan oleh sahabat, ayo jangan kita kerjakan apa yang tidak dikerjakan oleh para sahabat. Selalu itu yang digaungkan, selalu itu yang disampaikan. Bagi mereka yang memiliki manhaj salaf akan mengajak umat Islam ini selalu kepada pemahaman yang sama, dan mereka tidak pernah berubah-ubah. Ya, tidak pernah berubah keyakinan akidah mereka dan prinsip di dalam pengajaran akidah salaf kepada umat ini. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, sesungguhnya semua ayat tentang sifat Allah ta'ala yang terdapat di dalam Al-Quran tidak ada perbedaan di kalangan para sahabat mengenai tafsirnya. Aku telah menelaah tafsir-tafsir yang dinukil dari para sahabat dan hadis yang mereka riwayatkan, dan aku telah mendapatkan lebih dari 100 kitab tafsir dengan izin Allah dan kehendak Allah dari kitab-kitab yang besar maupun kecil. Namun tidak aku temukan sampai saat ini, yaitu perkataan Ibnu Taimiyah di masanya, tidak beliau temukan sampai saat ini bahwa salah seorang sahabat mentakwil satupun dari ayat-ayat sifat atau hadis-hadis sifat dengan penafsiran yang menyelisihi pemahaman yang telah diketahui oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelumnya. Bahkan dinukil dari mereka bahwa mereka mengkukuhkan dan menetapkannya dan menjelaskan bahwa sifat Allah, ya, sifat-sifat Allah tidak menyelisih perkataan muta'awwilin, orang-orang yang mentakwil sifat-sifat Allah. Hanya Allah sajalah yang mampu menghitungnya. Sifat Allah sangatlah banyak. Nama-nama Allah yang kita kenal saat ini 99, itu hanyalah nama-nama yang terbatas yang Allah beritahukan di dunia. Tetapi sesungguhnya Allah memiliki nama yang lebih daripada jumlah 99, dan nanti akan Allah berikan yang akan Allah beritahukan kepada kita di akhirat kelak, tetapi tidak disampaikan di dunia ini. Intinya kita tidak hanya mengimani Allah memiliki nama yang 99, tetapi kita mengimani bahwasanya Allah memiliki lebih daripada nama Allah dan sifat Allah lebih daripada 99. Makanya jangan pernah membatasi nama Allah dan sifatnya hanya sebatas 20. Ya, sifat dan nama Allah yang 20, dan kebanyakan itu pun juga datang bukan daripada sifat dan nama Allah yang telah ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan juga yang telah ditetapkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun itu ada, maka jangan hanya membatasi 20, dan kalaupun juga itu ada, maka takwillah sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran dan hadis, bukan dengan ra'yu, dengan pemikiran, pendapat, apalagi dengan hawa nafsunya. Perbedaan pendapat para sahabat tidak membawa kepada perselisihan di dalam akidah dan manhaj. Ya, sekalipun jika ada perbedaan pendapat di antara para sahabat mengenai di dalam tafsir, maka masing-masing pendapat tersebut dapat kita ambil dan kita tidak menolaknya. Kita meyakini apa yang mereka sampaikan di dalam pendapatnya semuanya adalah benar. Karena perkataan para sahabat adalah merupakan hujjah. Qaulus sahabah hujjah. Perkataan sahabat itu adalah menjadi landasan kita di dalam beramal. Sekalipun nanti jika terjadi perselisihan, maka masing-masing dari pendapat yang disampaikan oleh para sahabat bisa kita terima, yang A ataupun yang B dari perbedaan pendapat dari sahabat tersebut. Dan itu bisa kita terima hanya terjadi di kalangan perbedaan pendapat di sahabat, bukan di kalangan tokoh-tokoh masyarakat kita, tidak, tetapi para sahabat. Karena perkataan tokoh masyarakat bukanlah hujjah, tetapi perkataan para sahabat adalah merupakan hujjah. Dan ini kaidah yang ada di dalam usul fikih. Qaulus sahabah hujjah. Perkataan sahabat adalah hujjah karena mereka adalah generasi yang selalu mendapatkan bimbingan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka adalah generasi yang diridhoi oleh Allah. Maka tidak mungkin generasi yang diridhoi berada di dalam kekeliruan,
Tidak mungkin generasi yang diridai oleh Allah terdapat di dalam kebatilan dan kesalahan yang menyelisihi syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasyiya rabbah. Tidak mungkin generasi terbaik dari sahabat yang memiliki hati yang takut kepada Allah mereka serampangan di dalam mentakwilkan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Tentunya mereka mentakwil dengan ilmu, mereka mentakwil dengan hidayah, mereka mentakwil dengan petunjuk yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Maka sampai di poin yang kedua inilah yang dapat kita pelajari di kesempatan siang hari ini. Semoga dapat dipahami dengan baik, menjadi ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengokohkan kita di atas manhaj yang lurus. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga akidah kita, menjaga agama kita, menjaga keistiqomahan kita di atas ketakwaan, di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga setiap ibadah kita diterima, setiap doa kita diijabah, setiap dosa kita diampuni, dan semoga kita semuanya diwafatkan dalam keadaan iman dan dikumpulkan bersama orang-orang yang beriman di tempat penuh kemuliaan dan kebaikan, yaitu di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Aqulu ma tasma'un, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.